Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafar, mukawwinil laila 'ala an-nahar, tafsiratan lil qulubil absar, afdhalus salati wa ahsanut taslimi 'ala sayyidil mustafain al-akhyar wa 'ala alihi al-athhar wa sahbihi al-abrar wa man tabi'ahum 'ala ta'aqubil asar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan taufik kepada kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, dan juga bahkan Allah masih memberikan taufik kepada kita melanjutkan majlis ilmu dari kitab Al-Kabair buah karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masuk kita ke Al-Kabirah Al-Ashirah, dosa besar yang ke-10, yang ini bertepatan berhubungan dengan Ramadan, yakni iftaru Ramadan bila udrin wala rukhsah. Ya, seseorang dia berbuka puasa Ramadan tanpa uzur, tanpa rukhsah sama sekali. Maka yang seperti ini tergolong sebagai dosa besar. Bahkan urgensi dalam masalah ini, yakni hukum orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Kalau orang meninggalkan syahadatain, yakni orang tidak mengucapkan syahadatain, sepakat para ulama bahwa orang seperti ini kafir, bukan Islam, bukan Muslim. Tarikus syahadatain, orang yang meninggalkan syahadatain. Adapun yang meninggalkan rukun Islam selain syahadatain seperti tadi, orang yang sengaja tidak puasa, maka khilaf para ulama. Ya, khilaf para ulama, apakah yang seperti ini masih muslim atau juga sudah tergolong kufur, keluar dari Islam. Mazhab Imam Al-Humaidi dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang dia sengaja tidak berpuasa atau bahkan tadi meninggalkan salah satu dari rukun Islam, maka itu bukan muslim. Ya, maka itu bukan muslim. Ya. Kenapa? Karena di hadis-hadis Nabi SAW perkara ini sudah terhitung sebagai rukun Islam. Adapun mazhab Imam Syafi'i dan juga jumhur ulama, ya, orang yang tidak berpuasa Ramadan itu dia masih muslim, tapi dia melakukan dosa besar. Ya, dia melakukan dosa yang teramat besar. Ya, dia membatalkan dengan sengaja salah satu dari rukun Islam, sebagaimana diriwayatkan dari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akan tetapi secara mu'allaq, man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsah lam yaqdihi siyamud dahri walau shamahu. Barang siapa dia berpuasa sehari di bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa rukhsah, maka puasa yang ditinggalkan seperti itu tidak bisa diqadha walaupun dia berpuasa setiap hari, walaupun dia berpuasa setiap harinya sepanjang tahun. Ya, maka itu tidak bisa diqadha wa'alam. Akan tetapi riwayat ini dipersisikan memang tentang kesahihannya. Dan juga hadis Nabi SAW yang ma'ruf, ini tentang rukun Islam, bunyan Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Islam dibangun di atas 5 perkara. Kata Imam Ibnu Mulakin, yakni da'imuhu, ini adalah ya pondasi-pondasi Islam, pokok-pokok Islam. Ya, syahadatain, mempersaksikan bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamus shalah, dan juga menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan, puasa Ramadan. Wa hajjul bait, dan juga haji ke Baitullah. Ya, maka sebagaimana tadi telah disyaratkan di awal, ini adalah poin-poin rukun Islam. Poin-poin rukun Islam.
yang namanya rukun, ya, secara hukum asal rukun ibadah. Rukun ibadah biasanya adalah sesuatu yang ibadah itu tidak sah kecuali dengannya. Yani kalau dia luput, maka suatu ibadah tidak sah. Maka demikian pula perkara rukun Islam. Ya, menurut sebagian ulama dia bisa menyebabkan tidak sahnya keislaman seseorang. Kemudian fadilah puasa Ramadan sebagaimana ditekankan dalam hadis Nabi SAW yang lain. Ya, as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah, salat yang 5 waktu, salat Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, dari puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya. Kafaratun lima bainahuma, hakikatnya dia sebagai kafarat, sebagai penghapus dosa antara keduanya. Majtunibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar, selama dijauhi dosa-dosa besar. Maka ini fadilah yang agung dari puasa Ramadan. Ya, dia sebagai penghapus dosa-dosa kita. Ya, puasa Ramadan itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Apakah, tapi dibahas oleh para ulama, apakah yang dihapus dosa kecil atau juga sekaligus dosa besar? Dijelaskan oleh Imam Al-Mulaqin Asy-Syafi'i anna al-murad min kulli wahidin min hadhihi al-qisas litakfir as-saghair fa in sadafatha ghafaratha, bahwa penghapus dosa di sini itu maksudnya penghapus dosa kecil. Ya, maksudnya adalah penghapus dosa kecil. Loh, kenapa? Yang dosa besar bagaimana? Kalau dosa besar tidak bisa begitu saja. Dosa besar maka dia baru bisa dihapuskan dengan taubat. Dosa besar baru bisa dihapuskan dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Orang yang tidak melakukan kesyirikan, tidak membunuh jiwa tanpa hak, tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, yang melakukan perkara-perkara ini, dosa-dosa besar ini, maka dia akan mendapatkan balasannya. Yudha'af lahu al-'adabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Kecuali barang siapa yang bertaubat dari dosa-dosa besar ini kemudian dia beramal saleh. Kalau dosa besar maka disyaratkan bertaubat dengan taubatan nasuha. Tidak bisa semata amalan soleh menghapus dosa besar. Ya, kalau bisa menghapus dosa besar enak sekali ya. Para koruptor, para pembunuh, bulan Ramadan langsung hapus dosanya. Ya, kemudian dia korupsi lagi, teringat lagi, Ramadan hapus lagi dosanya. Atau tinggal sedekah saja menghapus dosa korupsinya atau dosa besar yang dia lakukan. Tidak bisa. Ya, dosa besar maka disyaratkan taubat. Kalau berkaitan hak orang lain, haknya harus dikembalikan. Haknya harus dikembalikan. Maka itu ya syarat taubat pada dosa besar. Ya, maka yang dimaksud di sini adalah ya penghapus dari dosa-dosa kecil. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain masih tentang keutamaan puasa Ramadan dan juga sekaligus ancaman ya bagi orang yang lalai di bulan Ramadan ini. Dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Nabi SAW pernah menaiki mimbarnya kemudian mengucapkan amin amin amin. Ya, ditanya oleh sahabat, "Kaifa tasna'u ya Rasulullah?" Kenapa engkau mengucapkan amin seperti itu, hai Rasulullah? Maka salah satunya kata Nabi SAW, "Radima anfu mri'in adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu." Celaka seseorang yang dia mendapati masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, dosanya belum diampuni. Keluar dari bulan Ramadan, dosanya belum diampuni dengan segala macam fadilah di bulan Ramadan yang ada, akan tetapi si hamba ini belum diampuni oleh Allah. Maka kata Nabi SAW, ini hamba yang celaka. Ya, ini hamba yang celaka.
Al-Imam Ibnu Khuzaimah beliau bawakan hadis ini sambil bawakan judul bab ya istihbabul ijtihad fi Ramadan. Oleh karena itu di Ramadan disunnahkan bersungguh-sungguh dalam amalan saleh, dalam ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, disunnahkan bersungguh-sungguh. Fala'alla Allah li ra'fatihi yaghfiru lil mujtahidi. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu mengampuni dengan rahmatnya, mengampuni orang yang bersungguh-sungguh beribadah di dalam bulan Ramadan. Ya, maka ini yang masih terkait ya fadilah yang agung ya yang kita berada di dalamnya, ini bulan Ramadan. Al-Imam Al-Dhahabi menambahkan penjelasan, wa 'indal mu'minin muqarrarun anna man taraka shawma Ramadan bila maradin wala gharadin annahu syarrun minaz zani wal makkas wa mudminil khamri bal yashukuna fi islamihi wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal. Menurut para ulama kaum mukminin, orang yang dia sengaja tidak puasa Ramadan, tidak ada sakit, tidak ada uzur, tidak ada masalah sama sekali, bukan karena sebab kesehatan, secara kesehatan dia mampu, dia sehat, orang yang seperti ini lebih buruk daripada pezina, lebih buruk daripada pezina, lebih buruk daripada tukang mabuk, lebih buruk daripada koruptor, makas itu orang mengambil harta tanpa hak, ya, koruptor kurang lebih buruk daripada koruptor. Kenapa? Karena dosa seperti ini para ulama ragu akan keislamannya. Para ulama ragu akan keislamannya, ini diikhtilafkan dia masih muslim atau tidak. Diikhtilafkan dia masih muslim atau tidak oleh para ulama. Sedangkan kalau pezina, peminum khamar masih muslim tidak? Oh, itu sepakat para ulama, dia walaupun dosa besar masih muslim. Tapi kalau dosa yang ini para ulama khilaf tentang keislamannya, diikhtilafkan oleh para ulama. Ini di satu sisi. Di sisi lain dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim membandingkan dosa bapak kita Adam alaihissalam dengan iblis. Ya, Adam alaihissalam dengan iblis. Dosa Adam apa? Hah? Dosa Adam apa? Memakan buah yang terlarang. yakni Adam melanggar sisi larangan, memakan buah yang terlarang. Itu pun setelah diberi syubhat oleh iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ini buah bagus loh, bisa mendatangkan kekekalan. Ini larangan tapi ada syubhat juga di situ. Diberi syubhat oleh iblis. Nah, dosa Adam sisi larangan. Dosa iblis sisi apa? Diperintah sujud tidak mau. Diperintah sujud tidak mau. Meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, orang yang dia dosa sisi larangan, di situ dia ada sisi hawa nafsu. Ada sisi hawa nafsu. Ya Allah memang bekali manusia itu punya hawa nafsu. Orang melakukan larangan karena hawa nafsunya mengajak kepada situ. Ya, mengajak kepada hal tersebut. Di situ ada unsur hawa nafsu. Yani di dalam diri si hamba sendiri ada unsur yang mendorong ke situ. Beda dengan dosa meninggalkan perintah. Kalau dosa meninggalkan perintah itu unsur kesombongan, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hal tersebut. Nah, maka dari sini ya, dosa meninggalkan perintah, apalagi ini yang termasuk rukun Islam, itu lebih besar daripada dosa bab-bab pelarangan. Ya, lebih besar daripada dosa ya bab-bab pelarangan. Dosa besar yang berikutnya, Al-Imam Al-Dhahabi bawakan al-firaru minaz zahfi. Ya, lari dari peperangan, lari dari medan jihad ketika itu sudah ya sampai derajat kewajibannya. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang hal ini, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang dia berpaling ke belakang
berpaling ke belakang, maka dia membawa kemurkaan Allah. Dia membawa kemurkaan Allah, kecuali illa mutaharrifan liqitalin, orang yang berpaling tapi tipu muslihat. Ya, dia berputar atau menyerang dari arah yang lain. Mutaharrifan liqitalin, dia melakukan tipu muslihat masih dalam rangka jihad. Kabur dulu, nanti habis itu nyerang lagi. Au mutahayyizan ila fiha, atau dia mundur ke belakang dalam rangka bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain. Ya, mundur sejenak tapi masih bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain. Mutahayyizan ila fiha. Ya, kalau tidak ada uzur dua seperti ini, maka dia membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, Imam Ibnu Katsir ay yafirru baina yaday qarnihi makidatan bisirrihi annahu qad khafa minhu yatba'uhu thumma yakirru alayhi fayaqtuluhu fala ba'sa bidzalika. Ini dia lari sejenak tadi. Yang dikecualikan adalah orang yang lari sejenak, ya, karena khawatir kalau saat itu momen perangnya, maka itu bisa binasa kaum muslimin. Yang kemudian dia akan menyerang balik, maka membunuh musuh-musuh Allah, maka ini tidak mengapa. Au mutahayyizan ay farra min hauna ila fi'atin ukhra minal muslimin yu'awinuhum wa yu'awinuhu fayajuzu lahu dzalik. Kalau tadi dia mundur bergabung dengan kaum muslimin sehingga saling tolong menolong, kelompok kaum muslimin menjadi lebih besar lagi, maka yang seperti itu diperbolehkan. Kalau tidak ada uzur, tidak ada trik seperti ini, maka dosa besar, lari dari peperangan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis mengingatkan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa yang membinasakan. Ya, di antaranya al-firaru minaz zahfi, lari dari peperangan. Ya, lari dari medan jihad fisabilillah. Ya, jihad itu kalau dia sudah bertemu dengan musuh Allah, itu sudah tidak bisa mundur, ya. Tidak bisa mundur lagi. Di zaman Nabi SAW, orang yang lari dari jihad itu munafiqun, ma'ruf dengan kemunafikannya. Ya, munafiqun yang ma'ruf dengan kemunafikannya. Ya, dan itu membuat lemah kaum muslimin. Yang seperti itu, perilaku seperti itu membuat lemah kaum muslimin. Karena dalam Islam, kalau sudah ada jihad fi sabilillah, maka pilihannya hanya 2. Hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Perkataan kaum mukminin, tidaklah kalian menunggu kami kecuali salah satu dari 2 perkara kebaikan. Kebaikan yang pertama, pasukan kaum muslimin menang. Kebaikan yang kedua, mati syahid. Kebaikan yang kedua, mati syahid. Tidak ada pilihan ketiga, yani pilihan kabur, tidak ada. Maka Islam demikian, melarang dari lari dari medan perang. Kemudian dosa besar yang berikutnya, dosa yang ke-12, az-zina wa ba'duhu akbaru ithman min ba'd. Ya, wal a'yadu billah, ya, dosa zina. Ya, dosa zina. Yang zina ini berbeda tingkatan. Ya, zina bagi yang dia sudah menikah maka lebih besar dosanya daripada zina orang yang belum menikah. Ya, zina yang di situ ada hubungan kedekatan, ya, wal a'yadu billah, seperti berzina dengan istri tetangga, atau ipar atau masih kerabat, maka lebih besar daripada dosa zina biasa. Ini dia berderajat. Ya, dia berderajat-derajat, akan tetapi semuanya bersekutu bahwa itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah itu dosa yang yustaqbahu fi tabi'atin nas. Dosa yang dia keji, sudah teranggap buruk menurut mata manusia normal. Jadi mata manusia normal, ya, bukan menurut pandangan orang yang sudah menyimpang atau sudah yang terbiasa berzina. Wasa'a sabila, dan itu adalah seburuk-buruk jalan. Ya. Dosa zina dia
mudaratnya sangat besar. Ya, di antara dia menimbulkan mudarat ikhtilalun nasab. Ya, nasab tidak jelas, nasab orang tidak jelas. Nasab anak perempuan, nasab anak laki menjadi tidak jelas. Ya, sehingga nanti di sana ada zina lagi, nasabnya tidak jelas. Nanti keturunan yang zina ini bisa saja ketemu padahal mungkin saudara secara biologis, nasab manusia jadi tidak jelas. Menimbulkan simpang siur dalam nasab. Ya, seperti yang terjadi di negeri-negeri kafir. Di negeri kafir, ya, kalau di Indonesia itu kan suka ada mobil box bikin SIM ya, bikin KTP ya. Nah, itu kan ada mobil box itu ya, memudahkan warga ya, memudahkan warga seperti itu. Ya, di negeri kafir, alam saya tidak pernah ke sana, tapi cerita dari kawan-kawan yang sempat melihat di negeri kafir. Kalau di sana tuh ada mobil box kayak gitu, tapi buat tes DNA, buat tes DNA. Nah, kenapa buat tes DNA? Lah tadi nasabnya udah kacau, ya. Karena sudah begitu banyak zina, ya, daripada ke rumah sakit ngantri lama kan ya. Buat tes gitu, akhirnya bikin mobil box gitu biar cepat, ya, buat tes DNA. Karena tadi ikhtilalun nasab sudah ya begitu kacau dan banyak orang yang ya terjatuh kepada hal tersebut. Ya, belum di situ ya banyak penyakit-penyakit ya yang berbahaya, ya, yang menimbulkan kematian. Maka itu saja sudah cukup menunjukkan buruknya dosa zina tersebut. Dan Allah firmankan dalam hal ini, la taqrabu, jangan dekati, ya. Bukan la taznu. Bunyi ayatnya jangan kalian berzina. Bukan, jangan dekati, ya. Mendekatinya saja itu sudah tidak boleh. Islam itu ketika dia menghalangi larangan, apalagi itu dosa besar, Islam itu sudah melarang sejak step pertama. Sejak step pertama itu sudah dilarang. Dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa hal yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka yang wasilah ini juga wajib. Ma yutawaqqaful haram alaihi fahuwa haram. Apa-apa yang dia menghantarkan kepada keharaman, wasilah keharaman ini juga haram. Wasilah keharaman juga haram. Maka dalam Islam bukan hanya zinanya saja dilarang, khalwat juga dilarang. Ya, khalwat juga dilarang. Ya, bahkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, bersalaman lawan jenis juga diharamkan. Ya, bersalaman lawan jenis juga diharamkan. Kenapa? Itu semua Islam menutup pintu zina tadi. Ya, Islam berusaha untuk menutup pintu zina. Itu bukan keras. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui manusia. Maha mengetahui manusia. Ya, Allah yang ciptakan kita, kemudian Allah yang buat aturan demikian. Kenapa? Karena itu memang tadi. Ya, kalau itu bukan ya pasangan yang dia bukan mahramnya, maka itu bisa menghantarkan kepada zina. Dan Allah alam ini juga ya PR besar di Indonesia ya. Ya, katanya negeri kaum muslimin terbesar, ya, sampai sekarang bukan paling besar, terbesar kedua. Ya. Kita udah di bawah sama Pakistan, ya. Pakistan lebih besar kalau secara jumlah sekarang. Ya. Tapi anggaplah negeri kaum muslimin besar. Ya, zinanya banyak tidak? Banyak, ya, masih banyak sekali, sudah tidak terhitung kiranya. Ya, bahkan bisa dikatakan anggaplah di kota-kota besar, ya, itu pasti ada daerah lokalisasi. Ya, pemerintah setempatnya mengizinkan lokalisasi seperti itu. Ya Allah, negeri kaum muslimin kok bisa seperti itu? Jadi sebenarnya Indonesia ini masih sekuler, ya, lebih kepada sekuler. Bagian Islamnya cuma di masjid sama akad nikah. Cuman pas di masjid aja, sama pas akad nikah kawinan. Sisanya ya Allah alam begitulah keadaannya. Makanya PR besar bagi kita semua ya. PR besar bagi semua elemen kaum muslimin. Ya. Bayangkan zina masih merajalela seperti itu. Ya, apalagi ya sangat miris sekali anak-anak muda kaum muslimin, ya, anak-anak muda, ya, para pemudi kaum muslimin, ya, yang mereka
ya pacaran, kemudian tadi terjatuh kepada zina, wa'iyadzubillah, itu kiranya sudah tidak terhitung, ya sudah tidak terhitung. Bahkan karena saking tidak terhitungnya, sebagian itu seperti sudah tidak malu lagi, ya. Yani dia bahkan sebagian sudah berani ngomong, apakah di wawancara atau di sosial media, ya, bahwa dia pernah berzina dengan anu. Ya Allah, sudah tidak punya malu lagi, ya, saking tidak punya malu lagi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, harusnya perbuatan keji yang seperti ini kalaulah terjatuh itu disimpan, ya, itu disimpan. Orang yang menyebar, ya, berita-berita seperti ini atau kabar-kabar perzinahan seperti ini, itu saja sudah dosa besar juga. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Orang yang suka menyebarnya berita-berita fahisyah seperti ini, kabar-kabar zina seperti ini, tadi yang dia berzina, Allah tutupi aibnya, tapi sengaja dia sebar-sebar. Orang yang seperti ini bagi mereka azab yang pedih. Nah, ini saking tidak punya malunya, ya. Saking tidak punya malunya, dan ini yang menjadi PR kita bersama. Yang kemudian Al-Imam Az-Zahabi bawakan, ya, ayat yang ini tentang zina yang belum menikah. Dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, az-zani waz-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, maka cambuk masing-masing mereka 100 kali cambukan. 100 kali cambukan. Janganlah kalian mengambil kasih sayang terkait agama Allah ini. Allah awali ayat zina, az-zaniyah, wanita yang berzina, az-wazani, kemudian laki-laki yang berzina. Kalau ayat mencuri, Allah firmankan, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, laki-laki yang mencuri, wanita yang mencuri. Nah, kenapa beda seperti itu? Ya, jelaskan oleh para ulama, kalau zina itu poin besarnya pada wanita. Kalau zina itu poin besarnya pada wanita, wanita yang banyak di situ. Ya, wanita yang jadi, ya, biang keroknya di situ kalau bab zina. Kalau mencuri, mencuri, merampok, membegal, itu laki-laki di situ. Paham? Itu laki-laki. Kenapa? Karena untuk mencuri, membegal itu kan butuh keberanian, ya. Itu maka yang dosa di situ kebanyakan laki-laki. Ya. Adapun zina Allah awali ayatnya dengan wanita. Kenapa? Karena sumber perzinahan itu wanita. Karena tidak menjaga kehormatannya, ya, kurang menjaga kehormatannya. Nah, ini tentang yang zina ghairu muhsan, yang dia belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Kalau zina sudah menikah, hukumannya apa? Hukumannya apa? Rajam. Rajam dahulunya ada di Quran ayatnya. Was-saykhu wasy-syaykhu wasy-syaykhatu idza zanaya farjumuhumal batta. Laki-laki tua, perempuan tua, kalau berzina rajam sampai meninggal. Tapi ayatnya mansukh secara tulisan. Mansukh secara tulisan, secara hukum masih berlaku. Secara hukum masih berlaku. Secara tulisan tidak ada di Quran. Secara hukum masih berlaku. Itu nasikh mansukh dalam Quran. Kadang ada nasikh mansukh dalam Quran. Ayat Qurannya ada. Ayat Qurannya ada, tapi hukumnya mansukh. Hukumnya yang mansukh, ya. Ayat Qurannya masih ada. Seperti ayat isyarat khamar. Khamar enggak terlalu jelek-jelek amat lah. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dari buah anggur dan kurma kalian jadikan mabuk dan rezeki baik.
Mabuk rezeki baik, mabuk rezeki baik. Ini kok Allah tidak celah mabuk ya, hanya sebut saja mabuk rezeki baik. Berarti mabuk bukan rezeki baik sebenarnya, tapi baru isyarat. Itu sudah mansuh, tapi ayatnya masih ada. Jangan bilang lagi khamar tidak jelek-jelek banget. Ya, itu sudah mansuh secara hukum. Walaupun ayatnya masih ada di Quran. Yang terakhir ayat Al-Maidah, khamar itu bagian amalan setan. Paham ya? Ya, kadang nasib mansuh seperti ini. Oleh karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat beliau berkata, seandainya tidak menambah Quran, niscaya saya tulis, saya tambahin hukum rajam di Quran. Niscaya saya tambahkan waqad rajama Rasulullah merajam beberapa kali. Wa rajama Abu Bakar, wa rajama khulafa. Abu Bakar merajam, dan demikian pula khulafaur rasyidin itu merajam. Ini rajam, ya itu hukum Islam, ya bagian hukum Islam. Ya, kenapa kok hukumannya seperti itu ya? Ya, zinanya kok hukumnya bisa rajam seperti itu? Dijelaskan hikmahnya oleh Imam Ibnu Qayyim. Karena orang yang berzina dia sudah menikah, ini adalah tanda orang yang buruk sekali. Yang dia sudah punya pasangan halal, yang dia bisa berhubungan suami istri di situ, malah dia beralih kepada yang Allah haramkan, yang tergolong sebagai dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Padahal dia sudah punya pasangan halal yang tersebut. Ini di satu sisi. Di sisi lain kata Imam Al-Qayyim, orang yang berzina dia merasakan kelezatannya dengan seluruh badannya. Baik tangannya, kakinya, ya semua kulitnya. Oleh karena itu semua badannya itu juga berhak merasakan hukuman, ya sebagaimana ya kelezatan yang tidak halal tersebut yang dia rasakan dari perzinahannya. Wal'iyadzubillah. Ya. Dan lagi dia merusak rumah tangga, merusak tatanan rumah tangga yang tadinya sudah ada tatanan rumah tangga, masing-masing memiliki pasangan halalnya, tapi dia berzina malah ya dengan suami orang, istri orang, ya maka itu merusak tatanan rumah tangga di masyarakat. Ya. Oleh karena itu di antara dalil lain yakni zina yang berat adalah berzina dengan istri tetangga. Ya, dalam hadis Nabi SAW ditanya, ayu dzambi a'dham, dosa apa yang lebih besar? Ya, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu, yakni melakukan kesyirikan. Tsumma ayyun, kemudian apa lagi? An taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu sendiri, darah dagingmu, khawatir ikut makan bersamamu. Yakni membunuh anak. Dahulu orang Arab jahiliyah itu biasa membunuh anak wanita, yang dibunuh anak perempuan. Oleh karena itu ada ayat wa idal mau'udatu su'ilat. Ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup nanti ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh? Ya, atas dasar dosa apa mereka dibunuh? Walaupun orang Arab jahiliyah kadang membunuh anak wanita itu ada alasannya. Ya, kenapa? Di antara alasannya orang Arab jahiliyah suka membunuh anak wanita karena anak wanita kadang berzina. Berhubungan dengan dosa tadi, kadang berzina. Kalau seorang anak wanita berzina, yang aib siapa? Ya bapaknya, keluarganya. Seluruh itu aib bagi seluruh keluarga. Sehingga orang Arab jahiliyah tidak ingin aib menempel kepada keluarganya seperti ini. Ya sudah, tidak usah anak perempuan, khawatir aib menempel kepada keluarga. Walaupun ini alasan yang tidak dibenarkan juga. Ya. Tsumma ayyun, kemudian apa lagi? Qala an tuzaniya halilata jarika. Engkau berzina ya dengan halilah itu istri, jarika tetanggamu. Ya, bayangkan mengganggu tetangga saja. Di hadis lain Nabi SAW sudah sabdakan la yu'min, tidak beriman orang yang mengganggu tetangganya, apalagi gangguannya ya tadi sampai kepada berzina kepada istri tetangga, maka ini jelas
ya dosa yang teramat besar lagi. Kenapa? Karena tetangga secara golibnya tetangga, kita kehidupan bertetangga itu sepatutnya saling tolong menolong, tidak? Akan saling tolong menolong, saling bantu membantu. Yang ada di pikiran orang awam, pikiran orang polos, berhubung ini hidup bertetangga, maka kita saling tolong menolong satu sama lain. Ya, ternyata hubungan yang harusnya saling tolong menolong satu sama lain malah dikhianati seperti ini. Ya, dengan berzina dengan istri tetangga tersebut. Ya, maka ini jelas ya dosa yang teramat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Tidaklah berzina seorang pezina ketika berzinanya dia dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri seorang pencuri ketika mencuri dia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah minum khamar seorang minum khamar ketika dia meminum khamar dia dalam keadaan beriman. Ini namanya dalil nafyul iman. Dalil nafyul iman, menafikan keimanan dari pelaku-pelaku dosa tersebut, dari orang yang berzina, orang mencuri, orang minum khamar. Dalil nafyul iman ini maksudnya apa? Apakah pelaku ini berarti sudah bukan mukmin, dia sudah bukan muslim? Kalau madhab ahlu sunnah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Ubaid, ini maksudnya ini dosa yang teramat besar, yang ini tidak sesuai dengan sifat seorang mukmin, seorang muslim yang keimanannya sempurna. Ya, sehingga dia dinafikan. Ini mah bukan sifatnya mukmin, bukan sifatnya muslim. Ya, dosa yang teramat besar tadi. Itu yang dipahami ahlu sunnah. Tapi apakah pelakunya masih muslim? Menurut ahlu sunnah pelakunya masih muslim. Ya, dia masih tergolong Islam. Menurut khawarij, ya, orang yang berzina maka kafir, orang yang mencuri kafir, orang yang minum khamar kafir. Itu khawarij. Khawarij itu mazhab mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar. Ya, mazhab khawarij adalah mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar. Adapun ahlu sunnah ya masih memahami mereka masih muslim tapi sangat kurang imannya ya ketika melakukan dosa-dosa besar tersebut. Dalam riwayat lain digambarkan keluarnya keimanan tadi dari pelaku dosa besar. Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman fa kana 'alaihi kadhullah. Seorang hamba kalau dia berzina maka imannya keluar dari dirinya. Imannya sesaat ketika berzina itu keluar dari dirinya. Dia bagai awang-awang, bayangan keluar, sedang keluar dari dirinya. Fa idzan qala'a minha raja'a ilaihi al-iman. Kalau dia sudah tidak berzina maka imannya kembali lagi. Imannya kembali lagi. Itu tadi tafsiran dari ya dinafikannya ya keimanan seorang hamba yang melakukan dosa-dosa besar tersebut. Dalam riwayat lain ya Nabi SAW juga yang mencela di antara pelaku zina, thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ajak bicara pada hari kiamat, wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim. Dan juga Allah tidak mensucikan mereka dan tidak melihat kepada mereka. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Syaikhun zanin, orang sudah tua berzina. Sudahlah tua berzina. Kalau muda berzina, kira-kira gimana? Ya, kalau muda kan itu ya motivasinya masih kuat ya. Motivasinya dia masih kuat. Kalau tua, ya Allah udah tua ya, kuatnya juga udah kecil, masih pula berzina. Ini kan betul-betul kurang ajar ya. Nah, ini betul-betul tercela sekali orang yang sudahlah tua berzina. Ya. Wa malikun kadzdzab, raja yang pembohong, raja pembohong, pejabat pembohong. Ya.
Kenapa? Menutupi kezalimannya, menutupi kebohongannya yang dahulu, berbohong terus. Malikun kadzdzab, raja yang pembohong. Harusnya kan raja atau penguasa tidak perlu berbohong. Dia cukup melakukan yang sebagaimana mestinya, berlaku adil. Ya, kebohongan itu tidak lain untuk menutupi kezaliman-kezalimannya atau kebohongannya yang lalu. Ya, maka bohong seperti itu. Wa'ailun mustakbir, orang yang miskin tapi sombong. Orang yang miskin tapi sombong, orang yang dia miskin kan tidak ada yang dia perlu sombongkan, tapi malah berlaku sombong. Maka yang seperti ini orang-orang yang mereka motivasi dosanya sedikit sebenarnya, kecil, tapi tetap nekat melakukan dosa. Orang yang tua berzina, raja dia punya kekuasaan berbohong, pembohong. Ya, orang yang dia miskin tapi masih sombong. Ini orang-orang yang jenisnya dia motivasi dosanya kecil tapi masih terjatuh kepada dosa besar. Ya, masih terjatuh kepada dosa besar tersebut, maka sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah syuruh. Masih ada ya, tapi kalau bab berikutnya itu agak panjang. Bab berikutnya saya ingin membahas cukup panjang. Bab berikutnya tentang ya pejabat yang zalim, yang curang. Ya, ini lagi banyak. Ya. Wah, silahkan mungkin kiranya kalau ada diskusi atau pertanyaan. Ya. Kenapa di umumnya di negara kita seakan-akan zina itu seakan-akan dianggap kayak dosa biasa, sehingga perlakuannya terhadap orang melakukan perbuatan zina itu sangat tidak, kalau kita lihat, tidak layak. Itu dasar, kalau kita lihat kan kebanyakan dari kita menganggap zina seperti biasa-biasa aja. Dari mana kita bisa memulai masalah itu di rumah kita untuk mencegah? Memulai untuk apa ini? Mencegah sampai jangan pemahaman seperti itu terjadi kepada kita. Ya. Dosa perbuatan keji seperti zina itu dalam Islam sepatutnya ditutupi, tidak digembar-gemborkan. Ya. Oleh karena itu ayat tadi, ya, ayat innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang senang perbuatan keji menyebar di kalangan kaum muslimin, bagi mereka azab yang pedih. Itu konteksnya tentang isu kabar wal'iyadu billah Ibunda Aisyah dituduh berzina. Ya, dituduh berzina. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, sehingga orang-orang munafikin sibuk menyebarkan desas-desus ini. Ya, sibuk menyebarkan desas-desus seperti ini. Padahal itu desas-desus yang tidak benar. Ya, desas-desus yang tidak benar. Bisa paham ini? Konteks lainnya, kalau ada dosa zina, kalau benar ada, itu harusnya sepatutnya itu dosa yang ditutupi. Kenapa? Itu aib yang teramat besar sebenarnya. Itu dosa besar di sisi Allah. Harusnya ditutupi, tidak dijadikan bahan pembicaraan setiap hari, tidak dijadikan bahan omongan setiap hari. Kenapa? Karena kalau dosa besar seperti ini, model zina ini, kalau jadi bahan bicaraan setiap hari, nanti mindset orang jadi kepikiran, oh ini mah kecil, ini mah kecil, oh ini berzina, itu juga berzina, oh itu juga berzina, oh ternyata banyak. Paham? Itu sepatutnya jangan sering dibicarakan seperti itu, diumbar, dibicarakan seperti itu. Apalagi seperti ada unsur pamer, ya, ada unsur pamer, berbangga, ya. Seperti ada orang yang dia aktor, dia bilang katanya, wah itu mah apa, mantan saya. Kalau mantan saya mah itu udah nggak perawan lagi, ya. Itu kan kurang ajar, pamer, ya. Sampai ada unsur pamer seperti itu. Itu harusnya tidak boleh
Dosa zina itu tidak boleh dibegitukan. Kenapa? Karena tadi kalau sudah sering dibicarakan, sering diumbar seperti itu, bahkan orang seperti pamer, jadi menganggapnya seperti dosa kecil. Ya, jadi menganggapnya seperti dosa kecil. Maka yang sepatutnya ini dosa-dosa yang seperti ini ditutup aibnya. Kalau mau dibicarakan hanya dalam urusan mahkamah, yakni ditegakkan hukum, dalam rangka penegakan hukum, melaporkan kepada hakim ini supaya orang dihukum, ya. Itu kalau orang mau dibicarakan. Adapun yang di situ tidak ada maslahat manfaat, maka tidak perlu dibicarakan. Ya, tidak perlu dibicarakan. Kenapa? Karena tadi nanti orang menganggap itu sebagai dosa kecil. Ya, seperti sudah biasa. Ya, seperti sudah biasa. Bahkan sekarang itu seperti orang tidak malu lagi. Orang bikin kayak podcast atau wawancara, ya, wawancara yang dia tadi, iya, itu udah pernah berzina sama saya. Itu kan kacau itu. Kacau. Bahkan wal'iyadu billah, ini Indonesia sebenarnya PR besar nih. Ya, ini tingkatnya bukan hanya berbangga dalam hal zina lagi. Ya, sebagian itu sudah mulai berbangga LGBT. Ya, sebagian sosial media, ya Allah, nggak tahu malu gitu. Orang homoseksual diundang ngomong tentang homo. Tapi bukan dalam rangka mencela, bukan dalam rangka mencegah, malah seperti senang dia begitu, ya, berbangga dia begitu. Ini kacau sekali. Ini lebih buruk daripada berbangga dengan zina. Kenapa? Karena kalau zina dalam Islam yang belum menikah itu hukumnya baru cambuk 100 kali. Yani dia masih ada potensi hidup dalam Islam. Orang yang berzina itu kalau dia belum nikah. Tapi orang yang homo dalam Islam kalau sudah hubungan kemaluan, hukumannya sepakat para ulama mati. Dia orang pantas mati yang seperti itu. Ya, ini sudah pembicaraannya sudah seperti itu. Bahkan Allah, saya nggak tahu juga sensus dari mana, ya, entah cara menghitungnya bagaimana, saya juga kurang paham. Ya, kabarnya ada Bekasi ini yang LGBT udah ribuan. Di LGBT udah ribuan, di Bogor udah ribuan juga, ya, sudah tingkat ribuan. Ini PR yang lebih besar daripada zina ini sebenarnya, ya, kacau itu, ya, apalagi ini kita yang mayoritasnya kaum muslimin, ya, maka itu harusnya tidak boleh dibicarakan yang diumbar seperti itu, karena nanti orang jadi menganggap ringan, ya, orang jadi menganggapnya ringan. Dia ngomong di sosial media, homo, lesbi, transgender, apalagi dia jadi diundang di acara-acara televisi. Itu kan masyarakat jadi meniru, ya, masyarakat jadi cenderung untuk meniru. Wah, si itu homo masuk TV rupanya, ya, si itu lesbi ternyata dia diwawancara, itu transgender ganti kelamin ternyata dia artis dia. Ini kan kacau, paham? Ini nanti mindsetnya orang jadi meniru yang seperti itu. Ya, kalau di Islam orang-orang yang seperti ini harusnya dihukum. Imma dihukum mati, imma dihukum ta'zir, tergantung kadar kesalahannya. Kalau yang lesbian wanita itu ta'zir, ya, itu hukumannya ta'zir. Yani berhubung dia tidak ada masuk kemaluan, maka hukumannya ta'zir, dikembalikan kepada hakim. Ya, orang kayak gini pantasnya dihukum apa? Dikembalikan kepada ijtihad hakim. Kalau homoseksual maka dihukum mati, baik yang sebagai lakinya maupun yang sebagai perempuannya, hukum mati dua-duanya kalau sukarela. Ya, hanya khilaf ulama tentang cara hukum matinya. Sebagian ulama hukum matinya dipenggal sebagaimana biasa yang maklum. Sebagian ulama dihukum matinya dibawa ke gedung tinggi yang Jakarta, atau dekat Monas sekalian, dilempar ke bawah. Sebagaimana azabnya kaum Lut, ya. Sebagian ulama dihukumnya sebagaimana azab kaum Lut. Azab kaum Lut kan seperti itu, ya, diangkat negerinya oleh malaikat, dilempar ke bawah, dijatuhi batu. Maka hukumnya seperti itu pula, ya, yang model-model homo seperti ini. Ulama khilaf tentang kaifiyat, tapi sepakat para ulama hukumannya itu mati, ya, orang yang seperti ini. Maka ini dosa yang lebih berat, ya, daripada zina. Maka jangan tadi biasa diumbar, biasa dibicarakan, apalagi sampai
dibicarakan di sosial media, dijadikan podcast lah ini. Kalau podcastnya atau wawancaranya pencegahan, penanggulangan, solusi, ya itu bagus. Ini kalau di kita tidak. Di kita ini pembicaraannya itu seperti berbangga, ya. Seperti berbangga, itu kacau sekali. Ini harusnya pemerintah dan ulul amri menghalangi, ya, model-model acara yang seperti itu, ya. Ini ya Allah, ini soal tentang fikih ketika duduk tahiyat, ada iftirash dan juga tawarruk. Demikian pula doa tahiyat ada dua macam, ada yang sempurna, ada yang tidak. Kalau kaifiyat duduk iftirash dan juga tawarruk, dua-duanya sabit dalam hadis. Yani hadisnya ada kedua-duanya, sifat duduk tawarruk maupun iftirash. Sehingga para ulama khilaf tentang hal itu. Yani menurut mazhab Imam Abu Hanifah, semua duduk sholat itu iftirash. Menurut mazhab Imam Malik, semua duduk sholat itu tawarruk. Menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, duduk iftirash tawarruk diperinci. Setiap tasyahud awal iftirash, ya, setiap tasyahud akhir di atas 2 rakaat maka tawarruk. Setiap tasyahud akhir di atas 2 rakaat maka tawarruk. Rakaat akhir yang 2 rakaat, khilaf antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Ini khilafnya cukup panjang dan cukup kuat, ya. Kalau yang 2 rakaat tapi salam, khilaf antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad iftirash, Imam Syafi'i tawarruk. Dua-duanya ada hadis yang mendukung kepada arah itu. Adapun doa tasyahudnya, maka Allah alam, doa tasyahud yang dengan sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ila akhir hadis, maka itu yang sabit doa tasyahud, terutama tasyahud akhir. Terutama tasyahud akhir, karena yang tasyahud akhir kebanyakan para ulama menghukumi ini sebagai fardu sholat atau wajib, sebagai fardu atau wajib. Adapun oleh karena itu yang tasyahud akhir itu harus dibaca sempurna. Yang tasyahud akhir harus dibaca sempurna. Wallahu alam. Adapun yang tasyahud awal, sebagian ulama ada yang berpendapat di situ ada keringanan. Ada keringanan, terutama ulama Syafi'iyah memandang yang tasyahud awal ada keringanan bahwa tidak wajib lengkap sholawat Ibrahimiyah. Yang penting sholawat Rasulullah saja. Allahumma sholli ala Muhammad, itu cukup, mencukupi kewajiban atau kadar sah minimal. Loh kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW sempat lupa tasyahud awal. Paham? Ada hadis Nabi SAW dalam salatnya lupa tasyahud awal, yani tidak tasyahud awal sama sekali. Ternyata dengan Rasulullah tidak tasyahud awal sama sekali, salat beliau masih tetap sah. Beliau hanya menambah sujud sahwi. Walaupun satu utuh tasyahud awal beliau tidak mengamalkan. Nah, dari hadis ini para ulama memandang kalau yang rangkaian tasyahud awal itu hukumnya tidak sampai derajat yang tasyahud akhir. Ya, rangkaian tasyahud awal itu hukumnya tidak seketat atau seberat yang tasyahud akhir. Ya. Wah, ini sebagian tulisannya saya tidak mampu membacanya. Yang kedua, silakan. Ada lagi yang tanya? Ya, Pak. Kembali pada zina, Ya. bagaimana berikutnya satu tempat yang dulu pernah menjadi lokalisasi zina itu kemudian diubah menjadi tempat bersujud dan jadi masjid. Ya. Bagaimana? Nah, kita
Ya, Jakarta Utara ya. Ya, JIC. Ya, Ya. yang sampai pernah terbakar. Ya. Bagaimana dari Wah, justru itu bagus ya. Menutup lokalisasi, menjadikannya yang tempat maslahat, tempat manfaat, maka itu bagus dalam Islam. Oleh karena itu dalam khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau kan banyak jihad fisabilillah ke negeri-negeri yang itu di bawah kekuasaan Kaisar Romawi, di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Ketika sudah dikuasai kaum muslimin, maka di situ banyak bangunan-bangunan. Bangunannya menjadi termasuk ghanimah, di antaranya gereja. Yang gereja kecil-kecil oleh Umar sebagian diubah masjid. Gereja itu kan tempat maksiat kepada Allah, kesyirikan. Tempat kesyirikan besar, dosa yang paling besar malah. Tempat-tempat kesyirikan berhalanya dihilangkan saja semuanya, gambarnya dihapus semua, diubah jadi masjid. Maka boleh, bagus. Ya, tempat-tempat yang buruk seperti itu, semua keburukannya dihilangkan, diubah menjadi yang maslahat. Apakah mau jadi masjid atau tempat maslahat lainnya, kiranya itu bagus ya. Karena dosa maksiat itu dia bukanlah hal yang seperti najis secara zatnya, ya, seperti kotoran buang air kecil, bukan seperti itu. Dia adalah sesuatu yang najis secara maknawi, secara unsur non real, abstrak. Sehingga yang najis maknawinya ini kalau dihilangkan maka bagus saja, kemudian dimanfaatkan menjadi hal-hal yang bermanfaat apapun itu, selama itu manfaat dan maslahat ya, atau dijadikan masjid juga itu bagus ya. Hanya tadi unsur-unsur maksiatnya itu dihilangkan ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Hanya Tad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini Ustaz mengenai status anak zina itu bagaimana Ustaz? Apakah dia dapat warisan? Kemudian mengenai kalau pernikahan itu bagaimana Ustaz? Minta penjelasan. Pernikahan maksudnya yang jadi wali nikahnya? Iya. Ya. Adapun anak zina, walaupun dia anak biologis, maka dia pertama dia tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Kedua, dia dinasabkan kepada ibunya. Dinasabkan kepada ibunya. Ketiga, ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah. Ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah. Ini dilimpahkan kepada wali hakim. Secara waris dia saling mewarisi dengan ibunya. Ya, dia saling mewarisi dengan ibunya. Oleh karena itu para ulama, sebagian tafsir para ulama, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kami seru masing-masing manusia bi imamihim. Sebagai ulama ada yang menafsirkan yakni manusia dipanggil dengan ibunya. Kenapa? Yang namanya semua anak manusia pasti punya ibu. Yani ibu kandung tidak harus. Ya, karena rahim kan jalan rahim hanya satu, semua anak manusia yang lahir. Sedangkan kenapa tidak dengan bapaknya? Bapak kadang ada anak-anak yang nasabnya tidak jelas siapa bapaknya. Sebagai ulama menafsirkan kalau ibu mah jelas, maka dia saling mewarisi dengan ibunya. Dia tidak saling mewarisi dengan bapak biologisnya. Bapak biologisnya tidak mewarisi dari dia tidak mewarisi dari bapak biologisnya, tidak saling mewarisi. Ya. Apakah si ayah biologis boleh menikah dengan ini? Itu khilaf para ulama. Yang sisi itu khilaf, jumhur ulama tidak membolehkan, walaupun dia tidak saling nasab. Kan biasanya kalau tidak saling nasab mah boleh menikah ya. Berhubung dia tidak saling nasab, tapi secara mani itu dari maninya, maka tetap tidak boleh. Jumhur ulama tidak membolehkan. Maka ini diantara hukum-hukum terkait anak zina. Tapi anak zina tidak menanggung dosa orang tuanya. Dia tidak menanggung dosa sama sekali dari orang tuanya. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, anak zina juga tidak atau kurang mendapat hak jabatan-jabatan kehormatan. Seperti apa? Anak zina jangan dijadikan ulil amri. Anak zina jangan dijadikan imam sholat. Di antara yang makruh
anak zina jangan jadi imam sholat. Jabatan-jabatan kehormatan itu anak zina dihalangi, tapi secara dosa dia tidak berdosa. Ya, Allah itu diantara hukum-hukum terkait ya anak zina. Ya. Terkait masalah safar, salah satu ya seorang perempuan yang sudah di atas 50 tahun ya melakukan perjalanan 2 hari lalu tidak didampingi dan mahkumkan apakah ini boleh dan adakah Safarnya dalam rangka apa? dia menjemput anak di pesantren Oh ya. apakah ada dalilnya dia apa istri Ya. Wanita yang dia safar, Nabi SAW melarang. Ya, la tusafiru imra'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir masirata yawmin wa laylah illa ma'adi mahramin. Atau kama qala Nabi SAW. Wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya maka dia tidak boleh safar perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahram. Ya, kecuali bersama mahram. Itu hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim. Ya, Nabi SAW melarang secara hukum asal ya wanita itu safar sendirian tanpa mahram. Kenapa? Karena berbahaya ya. Ya wanita sendirian ya berbahaya. Ya dia kan lemah. Ya bagaimana kalau dia diganggu di jalan, tidak bisa membela dirinya, tidak kuat dalam membela dirinya. Maka Islam itu menjaga kehormatan wanita sebenarnya. Dalam larangan safar itu sebenarnya dalam rangka menjaga kehormatan wanita. Ya, maka itu dilarang sebenarnya dalam Islam. Kecuali safar haji. Kecuali safar haji. Kalau safar haji khilafnya kuat. Jumhur ulama membolehkan wanita safar haji walaupun tanpa mahram. Berdasarkan hadis safar hajinya istri-istri Nabi SAW sepeninggal Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, para istri Nabi SAW ya ada kalanya ikut safar haji bersama rombongan khalifah. Maka kalau safarnya safar haji, nah khilafnya kuat, masih ada hadis pendukungnya. Tapi kalau safarnya selain safar haji, selain umroh yang wajib, maka di situ secara hukum asal tidak boleh ya. Secara hukum asal tidak boleh, kecuali tadi ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Ini dia memang anggaplah mahramnya sudah meninggal semua yang laki-laki, atau dia memang kerabatnya memang rata-rata perempuan semua ya, maka Allah alam ya, ini agak sulit kalau yang kondisi yang seperti itu. Kalau bisa diminimalisir, dia mencari kelompok kecil, yakni dia bersama wanita yang lain. Ya, sebagai ulama mengatakan dia safar bersama wanita yang lain. Maka itu masih ada pendapat ulama salaf yang membolehkan. Kalau dia bersama wanita lain atau rombongan yang dia aman, ya. Sehingga dia tidak safar sendirian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya Allah alam, kiranya ini bisa kita bahas. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.